Oke, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi bersama dengan saya Zakir Hansyah. Di sini kita akan membahas terkait dengan Kitten Class episode ke-9 bersama dengan Kak Ade di sini. Mungkin kita akan jelaskan terlebih dahulu juga bahwa Kitten Class adalah sebuah inisiasi dari Kittnews Media untuk menciptakan atau membersamahi teman-teman untuk lebih kompetitif dalam kompetisi-kompetisi yang teman-teman akan ikuti ke depannya. Baik itu dari mulai business plan, business case, maupun juga karya tulis ilmiah. Nah, untuk pemateri pada malam hari ini, untuk pada episode ke-9, di sini ada Kak Adi Umairah Talesi pada kategori Business Plan Competition dengan beberapa penghargaan luar biasa. Yang pertama yaitu First Place Winner Poster Business Plan Competition Universitas Negeri Malang, First Place Winner Business Plan Competition Eco Accounting Unjaya, Top 5 Business Plan Competition Finalis UPI University, Third Winner Business Case Competition Cakrawala University, Runner Up Business Case Geocrate Proposal Gojek Jabodetabek, Best Group Awardee Empower You Nusantara Creation Business Project, dan juga menjadi salah satu juri brand UI Business Model Canvas Competition. Tanpa menunggu berlama-lama, halo Kak Ade. Halo Kak, Oke, luar biasa. Nah, lagi di mana nih Kak Ade sekarang? lagi di rumah Kak. Oke. Nah, ini buat tanpa menunggu berlama-lama lagi kepada Kak Ade, the stage is yours. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Zaki. Hari ini sebenarnya kita lebih ke sharing-sharing aja sih teman-teman terkait dengan bisnis plan. Tapi mungkin kebanyakan teman-teman di sini udah familiar juga terkait dengan bisnis case. Cuman aku bakal kayak, hmm, aku hari ini bakal sharing-sharing aja terkait bisnis plan. Jadi oke, sebelum itu mungkin kita kalau yang mau koneksi, kita bisa koneksi di Instagram dan juga LinkedIn terlebih dahulu. Oke, next. Oke, nah seperti yang teman-teman tahu, di business plan competition. Sebenarnya mungkin ada yang banyak banyak nanya nih terkait dengan perbedaan business case dan business plan. Nah, kalau business case itu udah ada real case tadinya. Tapi kalau business plan kita buat sebuah bisnis baru. Maka dari situ kalau di business plan competition dia biasanya ada tahap-tahapnya. Jadi yang pertama tuh ada tahap BMC atau bisnis model canvas. Terus kalau misalnya udah lolos di bisnis model canvas kita langsung ke proposal. Setelah proposal baru kita pitch deck dan melakukan presentasi gitu. Tapi ada juga yang kayak ini tergantung dari syarat lombanya juga gitu teman-teman. Ada juga yang langsung oke, kita langsung ke proposal, tapi ada juga yang kita BMC dulu gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin aku bakal sedikit menjelaskan terkait dengan sebenarnya apa sih itu BMC. Jadi BMC ini biasanya dia terdiri dari 9 elemen yang memungkinkan teman-teman untuk apa ya, naruh ide bisnis teman-teman di sana. Nah, di sini yang pertama itu adalah customer segment. Jadi, kalau kalau misalnya ada kata customer segment, pasti teman-teman di sini juga udah tahu bahwa itu target pasar kita siapa. Nah, kalau target pasar di customer segment ini biasanya terbagi jadi tiga. Sebenarnya ada empat perilaku juga, tapi biasanya yang umum banyak digunakan itu demografis dan psikografis, teman-teman. Demografis, geografis, dan psikografis. Jadi itu tiga yang paling banyak dipakai di bisnis modal kanvas gitu. Tapi teman-teman kalau misalnya nambah yang perilaku juga biasanya ada juri juga yang nilai bahwa biasanya customer segmen kita terlalu luas dan kita menambah lebih banyak um, acuan itu tadi gitu. Jadi umumnya biasanya tiga demografis, psikografis, sama geografis gitu. Terus yang kedua itu ada value proposition. Value proposition ini biasanya kalian tuh kayak lebih deskripsikan lagi sebenarnya keunikan dari bisnis kalian, diferensiasi yang membedakan bisnis kalian dengan bisnis orang lain, bisnis yang sudah ada itu apa gitu. Jadi pokoknya nunjukin value dari bisnis kalian gitu. Terus yang ketiga itu ada channel. Channel sini
kalian mau jualan produk itu di mana. Misalnya kita biasanya pakai sosial media atau datang langsung ke seminar. Nah, itu bisa kalian nanti tambahin di bisnis modal kampanye. Kalau bisa bisnis modal kampanye itu dirincikan sedemikian rupa karena itu adalah tahap pertama gitu. Jadi bagaimana juri melihat bisnis kita itu dia pertama akan lihat apakah sudah detail gitu bisnis model kanvasnya gitu teman-teman. Terus yang keempat itu ada customer relationship. Customer relationship ini lebih ke bagaimana kita tuh uh, membangun hubungan dengan pelanggan. Jadi untuk kita membangun hubungan dengan pelanggan kita um, bisa teman-teman juga bisa research di Google terkait dengan hubungan dengan pelanggan gitu. Terus teman-teman mungkin kayak cocokin sama bisnis teman-teman yang sekarang gitu. Kayak misalnya teman-teman uh, for example misalnya teman-teman itu bangun bisnis mengarah ke aplikasi digital UMKM. Nah, dari situ teman-teman tuh harus tahu juga tuh, oh uh, apa ya hubungan dengan pelanggan nanti gimana? Apakah kita nanti ada customer service-nya, terus asisten AI yang membantu dalam aplikasi tersebut gitu. Nah, itu bisa teman-teman kayak lebih deskripsikan lagi, lebih didetailin lagi gitu. Intinya BMC itu harus sedetail mungkin gitu. Terus yang selanjutnya itu ada revenue streams. Nah, revenue stream ini kalau misalnya dengar kata revenue berarti pendapatan. Pendapatan kalau kita mau buat sebuah bisnis berarti kita dapat pendapatannya dari mana ya gitu. Jadi kita bisa kalau biasanya terbagi lagi sih. Biasanya ada kalau misalnya kita buat aplikasi itu kita bagi jadi premium sama premium. Nah, kalau premium ini kita kayak fitur dasarnya nih dia bisa akses. Kalau premium ini biasanya fitur-fitur yang berbayar. Nah, itu biasanya untuk kalau misalnya kita buat bisnis model canvas aplikasi. Tapi kalau mengarah ke bisnis fisik, kayak misalnya kita buat parfum atau yang lain sebagainya, pokoknya yang berkaitan dengan fisik, itu biasanya kita penjualannya dari B2C dan B2B gitu. Terus selanjutnya itu ada key researches. Key researches ini biasanya sumber daya yang kita butuhkan di perusahaan kita itu apa? Misalnya, apakah kita butuh sumber daya manusia? Pasti butuh kayak pekerjaannya siapa aja. Terus aset-aset yang kita butuh seperti sertifikasi, hak intelektual. Nah itu bisa kita nambahin di key researches. Terus selanjutnya itu ada key activities. Nah kalau key activities ini adalah aktivitas di perusahaan tuh apa aja yang pengen running pertama kali gitu. Jadi kayak aktivitas utama apa aja sih yang nanti ada di bisnis kalian gitu. Jadi kalau bisa di detailnya sedemikian rupa gitu teman-teman. Terus yang kedelapan itu ada key partnership. Kalau key partnership ini kita mau kerjasama sama siapa gitu. Kalau misalnya kita mau bikin kalau misalnya kita mau bikin aplikasi digital untuk UMKM, berarti kita harus menentukan kita mau kerjasama dengan siapa. Misalnya kita mau kerjasama sama DJP atau Kementerian Keuangan, nah itu bisa. Untuk kita kerjasama sama pemerintah, terus layanan keuangan seperti bank-bank atau e-wallet, nah itu bisa kita cantumin juga di bisnis model canvas kita itu biar sedemikian rupa terstruktur gitu. Terus yang terakhir ini adalah cost structure. Nah, cost structure biasanya teman-teman tuh bagi aja ada biaya variabel dan juga biaya tetap. Nah, kalau biaya tetap ini biaya yang tidak bergerak. Jadi dia misalnya seperti biaya sewa, nah itu kan yang sekali dibayar gitu-gitu. Terus biaya variabel ini biaya yang selalu ada gitu kayak biaya marketing. Nah, itu bisa teman-teman masukin dan didetailin sedemikian rupa gitu di bisnis marketing. Terus selain dari situ, kalau misalnya udah tahap BMC, itu biasanya ada tahap kita buat proposal. Nah, kalau kita buat proposal ini biasanya nanti ada ketentuan dari lombanya gitu kayak nanti ada pendahuluan, terus biasanya urutan daftar isinya tuh beda-beda. Jadi biasanya menyesuaikan lagi dengan apa ya lomba-lomba yang kalian ikuti gitu. Terus membuat proposal dan juga membuat pitch deck. Nah, kalau proposal itu dokumen tertulis yang berisi ide, tujuan, rencana, terus kayak teknis atau anggaran untuk meyakinkan juri agar mendukung atau menyetujui bisnis kita gitu. Nah, biasa kalau di proposal itu lebih formal dan juga detail. Makanya kita kalau buat proposal kalau bisa sedetail mungkin marketing kita itu gimana, flow bisnis kita itu gimana. Jadi benar-benar kita lebih detail lagi tuh di proposal. Nah, kalau udah after kita lolos proposal, kita langsung ke pitch deck nih, teman-teman. Nah, kalau pitch deck ini biasanya kayak dalam bentuk PPT dan teman-teman tuh buat sebuah presentasi. Tapi kalau mau presentasi itu harus kayak benar-benar apa ya namanya? Bagian PPT itu harus warnanya align sama bisnis model canvas kalian gitu. Misalnya kalian logonya let's say warna biru,
terus kalian bisa mode kanvasnya warna biru. Pada saat kalian presentasi, jangan kalian warna hijau atau biru yang apa ya, yang nggak align sama logo kalian gitu. Jadi kalau bisa apa ya, pitch deck kalian itu benar-benar bagus, menarik, desainnya juga bagus gitu. Teman-teman bisa aja kayak pakai color palette gitu ya. Jadi kayak menyesuaikan warna-warna yang eh, apa ya, align juga gitu sama logo kalian gitu. Nah, biasanya kan nanti ada kode-kode warna tuh teman-teman bisa kayak edit di Canva. Biasanya aku sama tim aku tuh biasanya kita edit di Canva gitu. Nah, terus next, nah ini mungkin ada contoh bisnis model Canvas. Ini teman-teman kalau ikut, teman-teman bisa buat sedemikian rupa aja kayak mungkin mungkin di awal itu let's say kayak kalian tulis dulu nama tim kalian siapa, terus biasanya ya kalau setahu kalian kalau misalnya mau udah pasti lolos ke tahap selanjutnya, kalian tuh harus benar-benar detailin di bisnis model canvas ini yang tadi aku bilang gitu. Jadi kalau bisa di bagian halaman awal itu kalian tulis cover untuk apa ya, sebenarnya judul kalian, judul bisnis kalian apa, slogan kalian apa. Slogan juga benar-benar mempengaruhi kalian juga gitu. Jadi itu benar-benar menarik juga kalau kalian buat sedemikian rupa. Terus selanjutnya itu baru deh kalian bikin bisnis model canvasnya gitu. Kalau kalian mau ngejelasin problemnya juga itu bisa gitu. Terus, oke, menulis proposal dari awal gimana gitu. Nah, biasanya kalau kita mau buat proposal kan pasti ada nih kayak pendahuluan. Of course, pendahuluan itu pasti ada latar belakang dan juga masalah utama kan. Nah, di situlah kita jelasin ide kita, masalah utama dan urgensi dampaknya apa. Tujukan produk kita sebagai solusinya gitu. Jadi kalau kalau misalnya kita buat latar belakang itu benar-benar yang harus datanya itu kalian ambil dari sumber yang terpercaya kayak misalnya BPS, kata data, ataupun jurnal-jurnal misalnya, itu bisa kalian apa ya, ilustrasiin sedemikian rupa di proposal biar data-data yang kalian punya masalah tersebut itu meyakinkan bahwa oh ternyata memang ada masalah ini, jadi mereka propose di solution gitu. Terus yang kedua, nah ini tadi aku bilang bahwa sertakan sumber data. Kalian kalau misalnya kayak, oke kita mau cari data, tapi pengen dua data, kan ada data yang kayak kita harus cari dulu di website ataupun lembaga survei kayak BPS, nah itu baru kita dapatkan. Tapi ada data primer yang bisa kita pakai juga kayak misalnya kita mau nanya-nanya dan kita buat dalam Google Form atau kita nanya di Instagram gitu. Nah itu bisa kita dapat data primer langsung dari customernya gitu. Atau kalian juga bisa kayak yang tadi aku bilang, kalau aku sejauh ini pakai data sekunder yang dimana kita kayak do research di Google Scholar atau jurnal, terus kayak di lembaga survei kayak BPS, yang penting apa ya, website tersebut terpercaya atau lembaga-lembaga yang kalian search itu dia terpercaya, apa ya, berita-beritanya, data-data terbarunya gitu. Kayak tadi aku bilang BPS, terus kata data, jurnal, terus juga kalau misalnya untuk berita itu ada CNBC, terus CNN. Nah itu bisa kalian kayak pakai buat do research sebanyak-banyaknya untuk produk kalian gitu. Kayak terus selanjutnya itu tujuan setelah itu kan kalau kita udah kayak latar belakang dan udah kayak propose the solution, habis itu tujuan dan manfaat bisnis. Biasanya kalian tuh harus cantumin juga visi dan misi kalian tuh apa. Apa sih tujuan jangka panjang dan pendek bisnis kalian gitu. Jadi visi misalkan tujuan itu cuma ada satu, kayak tujuan kalian mau apa misalnya gitu. Terus misi kalian untuk bisnis ini tuh apa. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah manfaat perusahaan dan pada pembeli. Jadi, bagaimana sih bisnis kalian itu menguntungkan perusahaan dan konsumen. Terus yang terakhir itu adalah manfaat pemerintah dan lingkungan. Jadi, dampak seenggaknya tuh kalian bikin bisnis, kalian tuh harus ada dampak ke lingkungan sekitar. Let's say kalau misalnya kita bikin bisnis yang sustainability, oh dampak ke sekitar itu kita di poin-poin SDGs, terus juga Asa Cita yang program yang terbaru juga itu. Nah itu kan di align sama sustainability gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin di bidang kesehatan, oh dia berarti dampaknya ke lingkungan kesehatan apa ya kira-kira gitu. Jadi kalian kalau misalnya bikin bisnis, kontribusi apa sih yang bisnis kita itu berikan ke masyarakat, ke pemerintah sekitar gitu. Jadi kalau bisa benar-benar kalian harus dirincikan juga manfaat, dampak dari bisnis kalian tuh apa gitu. Terus selanjutnya itu deskripsi bisnis. Paling kayak kalian jelaskan detail produk atau layanan bisnis, kayak kalau misalnya aplikasi kalian uraikan fitur-fiturnya apa aja, alur flow-nya apa aja. Terus kalau kayak misalnya produk makanan, produk fisik, kalian bisa kayak
kasih tahu informasi, bahan, kandungan gizi dan yang lainnya gitu. Jadi kalian harus benar-benar bisa di deskripsi bisnis. Kayak kalau kalian menambah logo, nama bisnis, judul bisnis, terus abis itu kalian benar-benar detailin lagi apa ya sebenarnya produk kalian flow-nya itu gimana gitu. Terus selanjutnya analisis ukuran pasar atau analisis saham-saham atau market size. Nah ini biasanya kalian bisa pakai kalau kalian mau hitung untuk market size-nya kan. Nah, jadi aku biasanya pakai yang analisis saham-saham ini, yaitu yang pertama, kalau saham itu biasanya berarti total penduduk di Indonesia misalnya berapa orang, terus kalau untuk market size kalian harus mencari pengeluaran, pengeluaran, pengeluaran orang Indonesia dalam bisnis yang kalian mau terapkan gitu. Misal kalian mau bikin bisnis mie, tapi apa ya kalian harus share nih, oh harga mie atau harga ramen tuh sebenarnya berapa gitu, atau pengeluaran biasa kalau mau lebih realistis lagi kalian cari aja nih pengeluaran orang Indonesia kalau pakai eh, kalau kalau untuk beli mie itu berapa sih? Nah, dari situ kalian kalilah dengan total penduduk gitu, maka dapatlah 3,2 triliun. Nah, dari situ kemudian kita hitung sahamnya atau serviceable available market gitu. Nah, kita mengambil 30% dari saham. Nah, biasanya kalau di saham ini kalian bisa aja kayak ngambil tertarik sih orang untuk beli mie gitu. Nah, bisa kalian ngambil kayak 30% atau 40%. Oke, dari situlah kemudian kalian kali 29.000 itu adalah pengeluaran atau harganya berapa gitu. Kalau misalnya di bisnis kalian itu kalian cari nih bisnis misalnya kalau bisnis kalian tuh baru pertama running di Indonesia gitu misalnya, dan kalian tuh nggak tahu nih berapa pengeluarannya, kalian bisa kayak kan kalian udah tentuin harganya di bisnis kalian nih, misalnya let's say 200.000, ya udah berarti pakai apa biaya yang udah kalian tetapin itu. Jadi misalnya kayak 300.000, ya udah berarti 300.000 dikali dengan 33 juta penduduk Jawa Tengah. Misalnya kalian memang targetnya ke penduduk Semarang gitu atau Jawa Tengah. Nah, itu kalian bisa langsung kali aja sama penduduk di Semarang atau Jawa Tengah itu. Terus kayak yang selanjutnya ini SOM. SOM ini adalah pasar realistis. Kalau yang SAM itu dia adalah pasar potensial. Kalau kita lihat sih kalau untuk SOM atau serviceable obtainable market, dia itu lebih ke pasar realistis. Pasar realistis untuk bisnis kita tuh berapa sih gitu. Jadi dari situlah kita kemudian market share dari Mi itu tadi 79 triliun, kita kemudian ambil 1%. Kalau misalnya dia masih gede nih di angka triliunan, kalian bisa kali lagi atau dengan angka 1,5 sampai dengan 5% gitu, biar apa ya apa ya untuk som kalian itu nggak terlalu gede juga gitu, dan dia benar-benar realistis untuk bisnis kalian gitu. Terus selanjutnya analisis pesaing biasanya pakai poster five forces. Kalau misalnya pakai analisis SWOT, kelemahan dan kekuatan dari bisnis kalian itu apa. Quarter five force ini biasa kalian lebih detail lagi sih analisis kekuatan persaingan di industri kalian, di bisnis kalian gitu. Kalau mau kalian kayak gitu. Terus product positioning. Nah, untuk product positioning kalian bisa bandingkan produk kalian dengan kompetitor gitu. Jadi kayak nanti kalian kalau untuk product positioning itu biasanya di sumbu X dan juga sumbu Y. Oke. Nah, dia biasanya di sumbu X dan juga sumbu Y, di mana kalau dia tuh harus align. Jadi kalau misalnya kalian mau bandingin kayak, oke, di sini aku mau bandingin harga, ya udah berarti kalian bandingin harga produk murah sama harga produk mahal ya. Kalau kalian mau bandingin itu, let's say itu untuk sumbu X. Kalau untuk sumbu Y, let's say kalian mau bandingin untuk produk dia apakah dia high innovation. Jadi berarti high sama low innovation gitu. Jadi disitulah kemudian apa ya dua positioning yang berbeda, tapi dia align sama sumbu X dan sumbu Y-nya juga. Pokoknya intinya kalau bandingin harga ya udah bandingin harganya apakah dia murah, apakah dia mahal gitu. Jadi jangan kalau misalnya kita kita bandingin yang nggak align sama yang udah kita tentuin di awal gitu. Terus di sini untuk bagian operasional lah. Untuk bagian operasional itu biasanya kayak ada alur produksi. Misalnya kalian mekanisme produksi. Let's say kalau kemarin aku sama teman-teman aku di tim aku kita bikin bisnis bioetanol. Nah, bioetanol ini ada bisnis yang ramah lingkungan. Nah, untuk mekanisme produksinya gimana? Jadi dari dia mulai tahap limbah sampai tahap dia jadi sebagai bioetanol itu gimana? Nah, itu kalian bisa jelasin sedemikian rupa, sedetail mungkin gitu. Jadi
biar orang yang baca proposal kalian itu benar-benar paham juga terkait dengan bisnis kalian gitu. Terus lain tadi kontrol kualitas sama evaluasi dari produk kalian itu biasanya di bagian akhir. Terus di sini ada sumber daya manusia, itu ada struktur organization. Nah, itu struktur organisasi itu biasa kalian ada struktur organisasi yang umum sama yang biasanya orang pakai juga. Jadi kalau yang umum biasanya ya udah berarti CEO-nya siapa, terus nanti dari CEO-nya itu ada head of finance, head of marketing. Nah itu dari situ kalian kayak ya udah deskripsiin aja satu-satunya. Terus deskripsi pekerjaannya. Jadi jangan kalian mungkin sebenarnya bisa kalian ya udah sih kita sebagai tim kita masukin aja nih struktur organisasinya. Tapi kalian boleh kayak deskripsiin pekerjaan dari head of marketing, head of finance itu sebenarnya mereka nanti di bisnis kita tuh mereka kerjain apa aja sih. Nah itu bisa spesifikasi pekerjaan yang kalian bisa gajinya berapa. Nah itu kalian bisa kayak tentuin juga gitu. Jadi biar lebih detail aja. Dan itu kalau itu untuk di bagian operasional. Nah terus selanjutnya tuh untuk strategi permasalahan. Nah kalau strategi pemasaran berarti bagaimana sih kita tuh menjaga pelanggan dan mempromosikan produk kita. Nah ini kembali lagi dia align sama bisnis model canvas di bagian channels. Di bagian channels itu kayak kita promosinya di media sosial, terus kayak kita promosinya di media sosial dan untuk kayak gitu. Nah, terus selanjutnya itu untuk promosi. Nah, kalau di strategi pemasaran pasti ada promosi. Gitu. Jadi misalnya ada saluran dan taktik pemasaran kita gitu. Kayak tadi untuk di bisnis kanvas misalnya kita udah tetapin tuh, oke kita mau taruh kayak kita mau promosi di Instagram, Twitter, TikTok, dan sosial media yang lain. Nah, itu bisa menjadi sebuah saluran dan taktik dari pemasaran kalian, pemasaran bisnis kalian. Terus strategi pemasaran nih, biasanya kan ada target pasar kalian itu siapa. Nah, ini bisa kalian tuh ambil dari bisnis model canvas. Oke, kita udah tentu nih target target pasar nih, mulai dari demografis, psikografis sama geografi. Ya udah berarti kalian detailin tuh di proposalnya. Target pasarnya itu siapa aja, geografisnya di kota mana, terus psikografisnya gitu ke orang yang seperti apa. Jadi benar-benar kalian lebih deskripsiin lagi tuh di proposal intinya agar lebih detail aja gitu. Terus next di sini ada investasi dan keuangan. Investasi dan keuangan, saya kembali lagi ke awal, seperti yang kita udah bilang di bisnis model kanvas itu terbagi menjadi biaya tetap dan juga biaya variabel gitu. Jadi kalian benar-benar bisa biaya tetap misalnya biaya sewa, terus biaya marketing kalau untuk biaya variabel. Nah itu kalian bisa kayak detailin lagi untuk financial projection-nya. Kalian financial projection itu pertama banget kalian tuh harus kayak oke kita pertama untuk sebelum kita nentuin pendapatan, asumsi untuk pendapatan dan biaya, berarti kita awalnya itu adalah buat RAB-nya dulu. RAB ini adalah rancangan rancangan anggaran biaya gitu. Jadi kalian buat nih, oh biaya tetap itu apa aja nih, biaya variabel apa aja. Terus kalian kemudian harganya harga dari masing-masing produk kalian itu apa berapa ya. Kayak misalnya let's say kalian limbah limbah sekam padi itu berapa. Nah, kalian bisa taruh harganya. Tapi jangan lupa mungkin sejauh ini kalian harus kayak kali lagi dengan 12 karena let's say for itu untuk satu tahun financial projection. Jadi kalian harus kali dengan 12 bulan untuk satu tahun. Jadi baru dari situlah kalian kemudian dapat nih untuk laporan keuangannya bisa aku di income statement kalian buat laporan laba rugi terus nanti ada analisis kelayakan bisnis atau arus pendapatan dan target penjualan misalnya kalau untuk arus pendapatan dan target penjualan kalian bisa aja tuh kayak oh di B2C kita mau asumsi berapa nih berapa orang yang mau beli produk kita gitu terus untuk B2B berapa orang nih yang mau uh, beli produk kita jadi kita benar-benar asumsiin aja berapa sih target penjualan kita arus pendapatan kita nanti oh ya, jadi kalau kita buat financial projection, jangan kayak misalnya kita kayak, oke, kita buat dari tahun 2025 sampai cuma 3 tahun. Nah, biasanya itu untuk di bagian ROI-nya nanti lebih gede atau lebih gede gitu. Jadi kalian kalau mau boleh kayak sampai 5 tahun gitu. Jadi apa ya bertahap per tahunnya gitu. Karena kan kita baru running bisnis dan bisnis itu gak apa ya gak sangat sangat ini juga kalau dia cuma running di hanya 3 tahun saja. Kalian boleh proyeksiin di 5 tahun itu. Jadi misalnya dari 2005 sampai 2030. Nah itu bisa kalian untuk proyeksiin di laporan keuangan kalian bisa kayak buat tabelnya aja 2025, 2026 sampai 2030 gitu. Kemudian kalian ya udah projection aja tuh asumsi annual growth-nya berapa. Kayak misalnya annual growth let's say mau 102%. Ya udah berarti karena kan kita juga kayak tahu nih
biaya setiap tahun itu pasti akan naik kan. Ya udah berarti kita kali aja dengan berapa persen nih kira-kira annual growth biaya per tahunnya itu berapa. Itu kalian kali dan kemudian nantilah dapat net income-nya gitu. Terus nah ini NPV, IRR, payback period. Nah ini biasanya harus ada di pitch deck kalian atau harus ada di proposal kalian karena ini net present value dan payback period ini kita agar kita tahu juga bisnis kita ini benar-benar untung, bisnis kita ini akan kembali modal dalam berapa tahun gitu. Jadi pokoknya dirincikan lagi sumber pendanaan itu bisa juga kalian taruh gitu. Terus, nah ini biasanya ringkasan eksekutif itu biasanya ada di awal. Jadi kalau untuk ringkasan eksekutif ya udah kalian berarti masalah dan solusi. Jadi mulai dengan masalah utama dan bagaimana produk produk kalian tuh menyelesaikan masalah tersebut. Terus yang kedua itu ada deskripsi produk dan keunikan dari produk kalian, value proposition kalian. Jadi benar-benar kalian kayak deskripsiin keunikan dari bisnis kalian itu apa. Terus yang ketiga strategi dan hasil biasanya kayak tadi aku bilang di sini di awal kayak ada nih NPV, IRR, dan payback period. Kok dia tuh harus ada di ringkasan eksekutif biar pada saat juri baca sekilas terkait dengan bisnis kita, proposal kita, orang udah langsung tahu oh ternyata untuk NPV dan payback period kembali modal dia dalam 5 tahun itu segini, dalam 1 tahun itu segini gitu. Jadi benar-benar kalian harus sesuai juga flow dari penulisan ringkasan eksekutif itu gitu. Kalian juga bisa kasih saran dan rekomendasi kayak di ringkasan eksekutif untuk bisnis kalian ke depannya itu nanti bagaimana gitu. Nah, mungkin so far dari aku itu sih teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman boleh banget. Aku open to discuss ya teman-teman. Atau misalnya ada yang mau ikut lomba bisnis plan tapi kayak masih bingung dan mau nanya-nanya itu boleh banget sih. Thank you. Oke, dari apa yang disampaikan sama Kak Adi luar biasa banget ilmu yang diberikan karena juga teman-teman kebanyakan ini Kak Adi. Jadi teman-teman kebanyakan adalah mahasiswa baru dan juga teman-teman dari sekolah menengah atas. Jadi masih banyak yang early stage untuk belajar business plan atau juga mungkin lebih ke business model canvas. Nah, dari informasi yang tadi sempat masuk di kolom komentar direct private ke saya, ini juga ada beberapa pertanyaan Kak Ade. Yang pertama itu dari Alika terkait dengan pemilihan bisnis Kak. Mungkin lebih early stage-nya ya Kak ya. Jadi kan kita juga kadang mengetahui dalam kompetisi ketika orientasinya adalah kompetisi, kadang komparasi antara bisnis yang berbasis jasa, bisnis yang berbasis teknologi, sama bisnis yang berbasis manufaktur atau membuat produk. Tentu ketika dikomparasi itu dan tolak ukurnya beda-beda. Nah, sebagai seorang juri itu gimana sih Kak ketika kita menilai apakah kita itu menilainya komparasi apple to apple-nya itu adalah dari seberapa pengaruh produknya ataukah profitabilitasnya ataukah tolak ukurnya. Semisal ketika produknya itu dari produk makanan otomatis harus ada tolak ukur uji sebentar. Oh, uji organoleptik. Lalu ketika aplikasi harus ada uji eh, sus score. Oke. Apa nih? Sus sistem usability skill. Oke. Sistem usability skill. Ataukah kayak gimana Kak untuk membedakan atau sebagai seorang reviewer untuk menilai itu? Itu Kak. Halo Kak Ade, apakah Ah iya suara ya, saya terdengar? sorry sorry. Oke, Oke, sebelumnya mohon maaf ya untuk yang ngajuin pertanyaan. Jadi sebenarnya aku baru mau running jadi juri untuk bisnis modal kanvas itu sebenarnya aku runningnya itu di bulan Oktober. Cuman mungkin aku bakal coba jawab untuk pertanyaan yang tadi sih. Untuk pertanyaannya itu ada di kolom komentar ya, Kak? iya tapi direct message ke saya sih. Jadinya ke munculnya di akun pribadi, jadi nggak muncul di publik. Aman ya Kak?
Kalau mungkin aku sedikit buat summary dari pertanyaannya itu, ketika kita punya banyak bisnis model yang sebenarnya dinilai itu apakah ketika kita dikomparasikan dengan sesama produk yang sama, manufaktur dengan manufaktur, ataukah juga ada kemungkinan dimasukkan antara yang bisnisnya itu aplikasi dengan jasa dengan teman-teman yang buat produk. Itu Kak pertanyaannya. Berarti oke 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 aku paham paham. Paham. Oke, berarti oke sejauh ini yang aku ikut lomba bisnis sebenarnya itu tergantung kembali lagi tergantung dengan penilaian jurinya gitu. Tapi so far yang aku lihat untuk bisnis plan kita tuh kalau mau lebih diferensiasi, lebih membedakan dari produk yang lain, kita harus benar-benar detailin di bagian bisnis modal kanvas tadi yang udah aku bilang. Apalagi dia bagian awal banget. Jadi kalian sebisa mungkin deskripsiin aja di bisnis modal kanvas. Biasanya aku tuh di bagian bisnis modal kanvas itu aku untuk bagian uh, sebelum masuk ke bisnis mereka pas aku jelasin dulu tuh masalah dari bisnisnya itu apa. Nah, biasanya si juri itu bakal lebih fokus ke permasalahan. Jadi mereka akan melihat dulu sebenarnya permasalahan dari bisnis ini apa sih dan kemudian kita propose solusi itu gitu. Nah, dari situlah kemudian teman-teman pokoknya yang penting uh, kembali lagi desain dari produk kalian juga harus menarik, ide juga harus menarik. Pokoknya ide itu harus membedakan dari uh, tim-tim yang lain gitu. Jadi kembali lagi yang tadi aku bilang, do research sebanyak-banyaknya. Kalian bisa pakai sekarang udah zamannya udah lebih canggih. Kalian bisa pakai GPT untuk Perplexity untuk bantu cari-cari ide gitu teman-teman. Oke Kak, ini ada juga pertanyaannya. Untuk hari ini ternyata yang masuk ke aku directnya ada dua, dua pertanyaan. Tadi pertanyaan pertama dari Alika. Lalu di sini juga ada pertanyaan tapi username-nya nggak jelas tapi udah keluar ternyata. Ini terkait dengan penyusunan Kak visual dari bisnis plan. Kadang kita juga kalau dari visual mungkin lebih dimaksud adalah visualisasi proposal sama visualisasi dari PMC. Nah, kadang kalau misalnya kita lihat di visualnya itu kan ada yang template nih Kak dari rekomendasi dari apa dari panitia menggunakan template yang kaku dari internet. Sama kita membuat sendiri secara visual. Sebenarnya lebih kalau dinilai dari apa yang ditanyakan itu apakah mempengaruhi desain yang menarik dengan isi materi? Ataukah ketika kita template-nya diberikan oleh panitia itu template dari internet ya sudah kita manfaatkan template itu saja tanpa perlu kita mengedit visualnya. Seperti itu Kak, ada pertanyaannya Kak. Oke, jadi kalau kayak gitu aku sejauh ini untuk bisnis mode kanvas biasanya ada lomba yang kayak template-nya itu harus dari penyelenggara lomba, tapi ada juga yang kayak membebaskan kita untuk membebaskan kita untuk kreatif membuat desainnya sendiri, visualnya sendiri. Kembali lagi aku bilang itu kalian harus benar-benar mencocokkan juga. Kayak misalnya kalian untuk buat bisnis pertama kita harus buat logonya dulu kan. Oke, dari logo itu kita udah tentuin nih warnanya apa. Warna logo, oh dari warna logo kita udah bisa kebayang nih visual dari bisnis model canvas kita sama page deck kita itu kayak gimana. Jadi dari situlah kemudian kalian uh, masukin di bisnis model Canva. Oh yaudah kalian bisa pakai gradasi warna-warna. Kalian juga bisa pakai kayak ada satu website yang kayak bisa kalian bingung nih, oh aku bingung nentuin warna yang cocok. Kadang ada kayak misalnya kita cantumin logo logo dari penyelenggara lomba ya di bagian atas di bagian kanan atas. Cuman kadang ada yang kayak kita warna dari visual kita pakai yang dari logo lomba, logo penyelenggara lomba. Tapi kalau menurutku sebenarnya kalian jangan pakai yang logo penyelenggara lomba gitu, tapi kalian pakai yang logo dari bisnis kalian karena benar-benar itu branding dan visual dari bisnis kalian yang akan ditujukan ke juri gitu teman-teman. Jadi pokoknya itu benar-benar menarik. Kalian bisa kayak um, pakai website My Color Space. Nah, dia di sana tuh kalian bisa cocokin color palette-nya. Kalian bisa kayak ada kode-kode nomornya, kode-kode warnanya dan itu direkomendasiin juga sama websitenya. Jadi kalian bisa kayak nanti kayak edit di Canva itu udah kebayang nih, oh nanti ini gradasinya gimana, warnanya gimana gitu. Jadi benar-benar kalian maksimalin aja gitu.
Oke Kak, buat teman-teman semuanya mungkin kalau ada yang ingin bertanya juga boleh banget buat informasiin ke kita. Lalu juga di sini juga ada pertanyaan tambahan Kak dari grup WhatsApp kita. Ini ada yang izin nitipkan pertanyaan karena belum bisa hadir pada malam hari ini. Yang ditanyakan itu lumayan menarik ya Kak kalau membaca. Jadi ditanyakan itu adalah bagaimana kita dapat mengkomunikasikan atau berbagi peran dengan tim kita. Karena di informasi ini ada yang tiga itu loh Kak, yang hustler dan hipster dan hacker itu Kak. Nah, dari komposisi itu sebenarnya ketika kita membuat bisnis plan itu kita apakah perlu juga memetakan SDM dari tim kita itu harus berperan sebagai apa dan apa, ataukah yang penting kebutuhan kita saling terpenuhi, itu aja sih Kak yang ditanyain. Oke, aku izin jawab. Jadi aku kalau bisa teman-teman cari tim yang benar-benar bisa saling melengkapi satu sama lain. Jadi aku sebelum running kayak misalnya untuk business plan, kita tuh harus cari dulu nih, oh tim siapa nih yang bisa desain, siapa nih yang bisa desain sama bagian operasionalnya. Nah itu nanti role-nya kalian bagi-bagi aja kan, misalnya business plan so far itu ada 3 orang, ya udah kalian bagian nih yang bisa desain sama operasional siapa, terus yang bisa financial projection, yang bisa finance. Nah, kalian biasanya nyari anak akuntansi atau anak finance. Nah, itu biasanya dia dia bakal bantu untuk buat financial projection. Jadi kalian kayak untuk cari tim lomba, kalian kembali lagi harus pinter-pinter milih tim lomba karena aku sendiri kebanyakan stuck untuk cari tim lomba yang benar-benar bagus dan kita benar-benar kerjasama bareng, tapi kadang kan ada yang kayak emang hilang-hilangan dan ada kadang emang yang gak ngerti dengan role mereka gitu. Jadi benar-benar kalian harus kayak cari dari kalian bisa kayak fokusin aja sih ke jurusan mereka, kayak misalnya kalian mencari yang bisa financial projection, jadi berarti kalian cari anak akuntansi atau anak finance gitu. Terus selanjutnya itu biasanya aku kayak ada yang bisa bikin prototype atau Figma. Nah itu kan kayak bagian anak-anak teknik atau anak-anak teknik informasi, dan biasanya mereka ada yang bisa, atau nggak harus anak dari bagian teknik juga yang bisa Figma, tapi mungkin ada teman-teman kalian yang kayak dia bukan dari jurusan yang fokusin ke situ tapi dia bisa gitu. Nah itu kalian bisa kayak komunikasiin aja, jadi benar-benar kalian bisnisnya itu timnya solid juga gitu. Ya, terus yang ketiga itu yang bagian leader atau research. Jadi bagian leader ini dia tuh harus berperan sangat penting, kayak bisa komunikasiin kayak misalnya ada masalah apa atau ada masalah apa, leader ini yang bisa kayak komunikasiin ke grup, dan kayak si leader ini juga harus bisa memahami flow bisnisnya gitu. Jadi pada saat presentasi nanti semuanya harus bisa solid bareng-bareng gitu. Terus ada yang bisa riset juga tuh. Jadi leader atau yang tadi aku bilang bagian operasional, dia juga harus bisa riset gitu. Jadi dia bisa riset, cari-cari data, cari-cari jurnal gitu, sehingga itu lebih bagus juga untuk kita. Kalau bisa semua tim tuh harus kayak bisa visual desainnya tuh bagus. Jadi kayak kalian tuh gampang banget udah kayak visualnya udah bagus gitu. Jadi kalau teman-teman tim kalian semuanya bisa desain, kayak desain Canva yang gampang-gampang aja, yang simple dan clean, benar-benar clean desainnya itu benar-benar bagus juga untuk kalian sih. Oke Kak, itu tadi beberapa pertanyaan yang masuk ke aku. Nah, buat teman-teman kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan juga boleh banget buat raise hand, lalu juga mungkin eh, bisa direct Zoom chat nanti aku bacain. Oke, karena gimana teman-teman? Apakah sudah ada yang masih ingin ditanyakan? Oke, karena juga mengingat durasi yang kita lakukan sampai dengan jam 8, di sini saya mewakili sebagai moderator di sini dan juga mewakili Kites Media mengucapkan terima kasih juga buat Kak Ade sudah menyempatkan waktunya dan berbagi ilmu yang telah diberikan, luar biasa banget. Mungkin harapan juga teman-teman jangan khawatir karena juga informasi yang telah diinformasikan atau diberikan oleh Kak Ade juga akan kita publikasikan di YouTube, jadi teman-teman dapat mengulang beberapa kali untuk mungkin lebih refreshing ke depannya ketika teman-teman rasa aku pernah diajarin Kak Ade tentang IMC, oh
hal-hal yang dicermati seperti apa. Nah, itu nanti mungkin teman-teman bisa lihat ulang di YouTube kita nanti di Krita News Media. Dari apa yang dapat saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih banyak pada Kak Ade untuk sudah menyempatkan waktunya, memberikan waktu luangnya buat Kritis Media, lalu juga buat teman-teman. Semoga ilmu yang tadi diberikan bermanfaat dan diterapkan juga buat kompetisi-kompetisi di masa depan. Saya mewakili teman-teman tim, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode ke-10 di minggu depan. Itu menjadi episode pamungkas di kegiatan kita dan harapannya juga nanti jangan lupa untuk buat pantengin terus Instagram Kitchen Media karena kita akan buat kejutan lagi untuk model Kitchen Class di masa depan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak Kak Ade. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Ade. Waalaikumsalam. Thank you Kak Jackie dan teman-teman semuanya.